Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Merdeka Belajar. Saya Maria Kudiana SPD AUD, Guru TK Dharma Wanita Plosorejo, Kecamatan Gampeng Rejo, Kabupaten Kediri, dalam aksi nyata platform Merdeka Mengajar dengan topik Merdeka Belajar. Bapak Ibu, dalam implementasi kurikulum Merdeka Belajar, bagaimana pemahaman, gagasan, dan prinsip pendidikan berdasarkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Bagaimana pemahaman untuk memfasilitasi murid agar tumbuh sesuai kodratnya. Dan bagaimana penerapan pembelajaran yang memerdekakan murid. Mari kita simak isi dari platform Merdeka Mengajar dengan topik Merdeka Belajar, menyebarkan pemahaman Merdeka Belajar. Bapak Ibu guru hebat, dalam topik Merdeka Belajar ada 5 poin modul. Modul 1, mengenali dan memahami diri sebagai pendidik. Modul 2, mendidik dan mengajar. Modul 3, mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Modul 4, mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Modul 5, pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Bapak guru hebat, mengenal dan memahami diri sebagai pendidik, yakni memahami dan menghayati diri sebagai manusia yang merdeka untuk terus belajar. Sebelum memerdekakan murid, kita harus memerdekakan diri sendiri dengan cara merefleksi apa yang telah kita lakukan, serta menyelaraskan peran guru yang relevan dengan konteks murid dan zaman, serta bertutur kata lembut, mendengarkan pendapat, memotivasi untuk gemar dan senang belajar. Lantas, bagaimana cara mendidik dan mengajar dalam kurikulum Merdeka Belajar? Sistem pengajaran zaman kolonial yang masih sering kita gunakan dan perlu kita rubah diantaranya: 1. Meminta murid berdiri di depan kelas saat lalai mengerjakan tugas. 2. Murid duduk rapi menghadap ke depan dengan kelas yang hening. 3. Melakukan perankingan berdasarkan nilai pengetahuan. 4. Menyeragamkan pembuatan tugas. Dan kelima, memukul murid karena tidak mengerjakan tugas. Selanjutnya, mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Dalam proses pendampingan terhadap murid, kita harus menyesuaikan dengan kodrat keadaan, di mana kodrat keadaan ini dibagi menjadi 2, kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana anak berada. Kodrat zaman berkaitan dengan isi dan irama, yakni disesuaikan dengan zaman anak tersebut berkembang. Dalam hal ini, tidak ada individu yang sama dan zaman selalu bergerak dinamis. Menurut Ki Hajar Dewantara, dalam melakukan perubahan yang terpadu, perlu diingat bahwa segala kepentingan anak-anak, baik mengenai hidup diri pribadinya maupun hidup kemasyarakatannya, jangan sampai meninggalkan kepentingan yang berhubungan dengan kodrat keadaan, baik kodrat alam maupun zaman. Dalam mendampingi murid, guru juga harus menerapkan asas trikon, kontinu, konvergen, dan konsentris. Asas trikon dianggap sebagai jawaban yang tepat untuk menuju pembelajaran yang berpihak pada murid.
kontinu, pengembangan yang secara berkesinambungan dilakukan terus-menerus dengan perencanaan yang baik. Konvergen, pengembangan yang dilakukan dapat mengambil dari berbagai sumber di luar, bahkan dari praktik pendidikan di luar negeri. Konsentris artinya, pengembangan pendidikan yang dilakukan harus tetap berdasarkan kepribadian kita sendiri. Dalam implementasi kurikulum Merdeka Belajar, guru hendaknya mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti dengan cara melatih keberanian berpendapat, olah akal, mengasah perasaan dan perilaku, olah rasa, memunculkan kehendak, olah karsa. Pendidikan dapat mempengaruhi bagian intelligible dan bagian biologis muridnya. Pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Pendidikan hanyalah sebagai tuntunan. Sudah bukan zamannya guru mendikte murid, melainkan guru menjadi fasilitator atas kodrat alam dan kodrat zaman murid tersebut. Setiap murid memiliki kodrat kekuatan atau potensi yang berbeda-beda, yakni disesuaikan dengan kodrat alamnya dan kodrat zamannya. Pendidikan tidak dapat berkehendak atas kodrat kekuatan atau potensi murid, serta menerapkan sistem Among dan semboyan Ki Hajar Dewantoro, yakni ing ngarsa sung tulodo, ing madya mangun karsa, tuturi handayani, dan menerapkan pembelajaran proyek serta digitalisasi pembelajaran. Pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Terdapat tri sentra pendidikan, yakni pertama keluarga, lingkungan pendidikan pertama untuk seorang anak. Keluarga tempat seorang anak tumbuh sangatlah berpengaruh terhadap pendidikan anak. Pendidikan keluarga menjadi dasar terutama terhadap nilai-nilai agama, bersikap, berperilaku, budi pekerti, dan cara pandangnya terhadap segala sesuatu. Yang kedua, yakni sekolah. Sekolah merupakan rumah kedua bagi anak, yang memberikan pendidikan berbagi ilmu pengetahuan, keterampilan, budaya, dan juga budi pekerti. Selanjutnya, yakni masyarakat, yaitu pendidikan di lingkungan masyarakat, layaknya keluarga dan sekolah. Sangatlah berpengaruh terhadap pendidikan anak, bagaimana anak itu bergaul dan berteman. Demikianlah pemaparan dalam aksi nyata Merdeka Belajar. Terima kasih. Salam Bapak Ibu Guru hebat.